PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri. PT Gudang Garam juga sudah dikenal di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil kretek berkualitas tinggi. Gudang Garam juga memiliki varian kretek tangan, mesin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kronologi dari PT Gudang Garam. Berikut ini saya akan membahas kronologi kasus dari PT Gudang Garam. Pelemahan mata uang rupiah dalam beberapa hari terakhir mempengaruhi laba perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar pada Rabu 21/8/2013 sudah menyentuh ke level Rp10.963 per dolar Amerika Serikat. Pergerakan nilai tukar rupiah terjadi pada Agustus 2013 yang sangat mempengaruhi emiten yang sudah melantai di bursa. PT Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan labanya sebesar 0,9%. Hal ini dialami oleh PT Gudang Garam karena bahan baku utama PT Gudang Garam tersebut adalah tembakau dan cengkeh. Pada saat ini, kondisi cuaca yang tidak menentu membuat kualitas tembakau dan cengkeh menurun. PT Gudang Garam saat ini untuk memenuhi kebutuhannya harus melakukan ekspor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan produknya agar kualitasnya semakin membaik. Inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan dan laba bersih perusahaan. Selain itu, penurunan pendapatan dan laba bersih PT Gudang Garam dapat disebabkan juga oleh pemerintah. Karena sebelumnya industri rokok diberatkan dengan aturan pemerintah, yaitu regulasi mengenai rokok, PP nomor 19 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012 yang mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control yang dicanangkan oleh WHO pada tahun 2013. Salah satu aturannya yang berupa kenaikan bea pita cukai yang secara terus-menerus dan juga kewajiban menampilkan gambar-gambar seram dari bahaya rokok dan kemasan dan iklan rokok. Biaya pita cukai dan PPN Gudang Garam pada tahun 2012 mencapai 29 triliun atau setara 67% dari total beban biaya pokok penjualan Gudang Garam. Dan jika dibandingkan dengan pendapatan penjualan, biaya pita cukai garam tahun 2013 setara dengan 54% hasil pendapatan penjualan perusahaan. Artinya 54% dari total pendapatan penjualan PT Gudang Garam tahun 2013 digunakan untuk membayar bea pita cukai dan PPN. Dan jika dilihat dari beberapa tahun belakang, kontribusi biaya pita cukai dan PPN tersebut nilainya selalu di atas 50% dari total pendapatan penjualan. Bagaimanapun, perusahaan tersebut harus tetap mengeluarkan dana untuk membayar biaya pita cukai sesuai dengan aturan. Analisis risiko pada PT Gudang Garam. Yang pertama ada risiko bisnis dan risiko pasar. Perusahaan merasakan dampak dari penurunan nilai tukar rupiah yang berakibat pada penurunan laba perusahaan, dan hal ini akan berdampak pada pembagian dividen perusahaan kepada para pemegang saham. Yang kedua ada risiko likuiditas. Karena perusahaan berhutang, maka terdapat risiko perusahaan tidak dapat melunasi hutangnya kepada para bank dan para pemegang saham. Kemudian yang ketiga ada risiko operasional. Di sini masalahnya terdapat pada bahan baku yang sering berubah kualitasnya, sehingga akan menghambat proses produksi perusahaan. Yang ketiga, ada risiko peraturan pemerintah. Rokok merupakan konsumsi yang negatif terhadap penggunanya, sehingga pemerintah tentunya akan mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakannya adalah pengetatan terhadap iklan perusahaan, sehingga ini mempengaruhi pemasaran dan penjualan PT Gudang Garam. Dari kasus tersebut, PT Gudang Garam dapat melakukan solusinya, yakni
Perusahaan dapat mengefisiensikan pengeluaran dan memaksimalkan kinerja operasional serta penggunaan aset perusahaan guna untuk menyisihkan dana dan menjadi biaya untuk promosi, seperti menjadi sponsorship di acara-acara besar, semisal acara pertandingan olahraga bertaraf internasional. Selain itu, dapat juga perusahaan yang kini kian ketatnya persaingan maka dapat menjadi solusi dari kasus tersebut. Kemudian, melakukan pembelian saham atas perusahaan lain guna untuk mendapatkan sebagian dividen yang nantinya modalnya akan digunakan untuk perusahaan.